warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Qayyumis samawati wal aradin mudabbiril khalaiqi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah wassalamu alaihi wa ala sairin nabiyyin wal mursalin wa ali kullin wasadi sholihin amma ba'du. Pak Kepala Kantor yang saya hormati serta hadirin hadirat yang berbahagia, kita mulai hari ini dan Senin ke depan mudah-mudahan pembinaan bisa lancar, walaupun yang tidak hadir nanti bisa virtual. Metodenya saya akan sampaikan mungkin hanya 7 menit menyampaikan materi, nanti ada 3 menit atau berapa menit barangkali ada penjelasan atau tambahan atau juga pertanyaan. Tema yang akan dibawa adalah dari kitab Arba'in An-Nawawi, kitab yang dikarang oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani barangkali ya, yang bukan satu-satunya. Di Ma'la itu ada Makkah, ada makbarohnya, kisaran tahun 600 sekian Hijriah, berarti sudah sekitar 800 tahun materi ini sampai hari ini berjalan, sampai hari ini dikaji. Orang kira-kira sabaraha minggu kapakena gitu materi itu. Dalam muqaddimahnya di kitab Arba'in itu kenapa disusun Al-Arba'in? Karena ada hadis anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'asahullahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Orang yang menjaga dari umatku 40 hadis urusan agamanya, maka Allah akan mengutusnya nanti di hari kiamat masuk dalam kelompok orang-orang faqih dan ulama. Dalam riwayat lain, Allah akan mengutus dia menjadi orang yang faqihan aliman. Dia akan menjadi paham tentang ilmu dan juga paham tentang amalnya. Riwayat lain, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Nanti aku, kata Rasulullah, di hari kiamat akan menjadi penolong dan saksi bahwa orang yang hafal, yang menjaga, yang memelihara 40 hadis, maka akan mendapatkan pertolongan dan kesaksian iman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disusunlah kitab Al-Arba'in Nawawi. Jumlah hadisnya ada 42, termasuk kategori Arba'in 40, walaupun jumlahnya 42, tidak persis 40. Sebagian ulama menyebutkan ini adalah sepertiga agama, walaupun hanya 42, tetapi menyangkut berbagai disiplin ilmu. Sehingga kalau kita menjaga, melihara, menjadikan rujukan 42 hadis ini, maka sampai juga nanti pada moderasi beragama, kepada rahmatan lil alamin, kepada faqihan aliman dan selanjutnya. Baik, kita bahas, kita buka di Al-Hadisul Awal. Kalau diterjemah itu ada hadis yang pertama, setiap amal tergantung niatnya. An Amiril Mu'minin Abi Habsin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Amirul Mu'minin Abu Habsin Umar bin Khattab berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu ilidunyahu yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajaru ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya
atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang diniatkannya. Di kitab Arba'in ini perawi hadis dan sanadnya ditulis panjang sehingga dikategorikan nanti hadis-hadis ini sebagai hadis-hadis yang hasan, yang baik. Dalam syarah yang kalau saya baca satu persatu ini akan makan waktu yang panjang, tetapi ada ringkasan sedikit tentang hadis tadi, bahwa innamal a'malu binniyat, pastinya sesungguhnya semestinya amal itu tergantung kepada niat. Katanya asbabul wurud hadis ini itu karena yang di bawah, karena ada awim ro'atin yang kihuha, ternyata ada yang hijrah dari jauh dari Mekah ke Madinah itu karena perempuan. Rasulullah sampai ke Madinah itu tanggal 12 Rabiul Awal. Sampai di Kuba itu tanggal 8. Berangkat itu sekitar tanggal 4 bulan Rabiul Awal. Jadi kalau kita ngitung Muharram, Safar, Rabiul Awal. Yang sebelum Rasulullah itu ada sekitar 72 hari, itu para sahabat sebelumnya. Nabi mengikuti. Maka kalau tadi sebutkan ada yang hijrah karena perempuan, mungkin ada yang hijrah perempuan lebih dulu sebelum Rasulullah SAW, atau mungkin ada yang bersama-sama. Dan itu diapresiasi ke Rasulullah menayang naka awewenya di udagoge gitu. Padahal kan perjalanan 500 km. Yang pertama dari syarah itu terkait dengan niat sebagai fungsi litashihil a'mal, sebagai untuk pentashih amal. Maka dalam syarahnya itu ada hadisun fahaitsu soluhatin niyat soluhal amal wa haitsu fasadal amal. Jika baik niatnya maka baik pula amalnya, dan jika rusak niatnya maka rusak amalnya. Oleh karenanya ditemukan 3 kategori niat dalam hal ibadah. Pertama, khaufan. Kalau kita ibadah kemudian karena takut, maka termasuk kategori ibadatul abid. Ibadahnya hamba-hamba. Karena ada khaufan, rasa takut. Kalau yang kedua, ayyafala zalika litolibil jannah wasawab. Beribadah targetnya karena surga dan pahala, maka itu seperti atau masuk kategori ibadatut tujar. Ibadahnya para pedagang. Mau tahajud karena punya nilai pahala sekian. Apalagi duha, 2 rakaat hanya dapat 2 juta. 4 rakaat 4 juta. 8 rakaat yang ngambilnya nu mana? Semakin banyak pahala itu yang semakin dikejar. Karena menghitungnya ibadah itu tujar. Yang ketiga, hayaan. Karena ada rasa malu kepada Allah, maka inilah ibadatul akhyar. Ibadahnya orang-orang pilihan. Yang terbaik yang mana? Tentu semuanya baik. Tetapi bagi kita ada sisi di mana kita memang ibadah takut neraka. Ada saatnya kita ibadah memang ingin pahala. Ada kalanya ibadah kita karena rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting bagi kita, jangan berhenti untuk beramal. Karena kalau kita selalu berpikir tentang niat, kadang-kadang menjadikan gangguan kita untuk tidak beramal. Yang kedua, innamal a'malu binniyat. Al-a'mal di sini adalah al-a'malu ta'ah dunal mubahat. Amal-amal yang bersifat taat, yang bersifat wajib, bukan yang mubah. Sholat, zakat, puasa, haji, gitu. Itu perlu niat. Kalau kita tidur, makan,
healing dan lain sebagainya, itu nggak perlu niat atau tidak diperhitungkan dalam kategori ini, ya. Walaupun sebetulnya nanti pada semua sisi akan masuk kategori itu, tapi di syarah awal itu al-a'mal ayat at-ta'ah dunal mubahat, bukan hal-hal yang di luar mubah. Ada sekian contoh yang sudah dinaskan dalam Al-Quran, misalnya tentang sholat saja, ada yang karena yura'un, karena rasa riya juga, itu tidak boleh. Atau misalnya haji itu kan sudah jelas ada penyakitnya, ada linuzhah, pelesir, wisata, ziarah, ada karena masalah minta-minta, ada karena dan lain sebagainya. Walaupun begitu, saya lebih cenderung walaupun di awal jelek atau kurang baik niatnya, lakukan kewajiban itu. Mudah-mudahan di akhir akan lebih baik. Tapi kadang-kadang orang karena haji senari di dituna selfie bae mah. Ya masih mending selfie haji daripada selfie teu haji. Gitu. Mending keneh-keneh gitu. Maka perlu kita garis bawahin di sini untuk sementara al-a'mal at-ta'ah dunal mubah. Kita baca Quran, amal taat. Kita sholat, puasa juga amal taat. Kemudian yang terakhir, hijrahnya itu sendiri. Maka di sini ada 3 kategori yang muncul: hijrah ilallahi wa rasulih, yang kedua hijrah lidunyahu, yang ketiga hijrah karena nafsu, karena perempuan. Maka masing-masingnya akan dibalas sesuai fahijratuhu ila ma hajaru ilai. Kalau karena dunia juga Allah akan membalasnya. Barangkali itu yang dapat disampaikan untuk materi. Selanjutnya barangkali ada tanggapan atau tambahan atau juga pertanyaan. Mari kita bahas. Ada 5 menit. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.